Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara renungan hari ini. Dan sebelum saya membagi firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan mengurapi hamba-Mu ini serta memberkati mereka yang mendengarkannya, dan semoga apa yang didengarkan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nats 1 Samuel 2 ayat 9 berbunyi, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak terasa tahun 2020 ini sebentar lagi akan berakhir. Banyak pergumulan yang kita hadapi, ada pengalaman suka dan duka yang kita alami, dan tentu kita mengucap syukur untuk hidup yang boleh kita jalani sampai akhir tahun ini, dengan tetap berharap memasuki tahun 2021, Tuhan masih tetap melindungi kita, masih tetap menolong kita, dan kita tetap hanya mengandalkan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nats 1 Samuel 2 ayat 9 itu adalah doa Hana. Kita tahu Hana adalah ibu dari Nabi Samuel. Dalam doa itu kita mengetahui bahwa betapa Hana begitu mengandalkan Tuhan, dan begitu dia tidak menyerah di dalam memohon kepada Tuhan. Hana kita tahu adalah seorang wanita yang baik, wanita yang saleh, tetapi dia mengalami kesedihan dan pergumulan bahwa ia tidak memiliki seorang anak. Dan masalah ini menimbulkan penderitaan baginya karena mengalami penghinaan dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan kita tahu bahwa dalam cerita ini Hana datang menghadap Tuhan dengan penuh air mata, dan dia tidak menyerah dan terus berdoa sampai Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doanya. Dan Tuhan mengaruniakan dia anak laki-laki yang diidamkannya, yaitu Samuel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Pertama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Kedua, doa Hana melihat kerendahan hatinya, memperlihatkan imannya, yang mengerti dan tahu bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mendengarkan orang-orang yang berharap kepadanya. Dan ketiga, permohonan pengabulan doa Hana adalah kesaksian iman bahwa di dalam kita memohon kepada Tuhan, kita tidak menyerah, kita terus mengandalkan Tuhan. Sebab seperti yang di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan itu Immanuel, artinya Allah menyertai kita di dalam menjalani hidup kita. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang menjadi teladan kita, menjadi pegangan kita ketika kita memasuki
mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang, untuk tidak putus asa apapun pergumulan saudara. Seperti Hana, jangan menyerah saudara, jangan putus asa. Tuhan tahu apa persoalan kita, dan aminkan janji Tuhan di dalam Nat 1 Samuel 2 ayat 9 yang begitu indah, yaitu langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman dan renungan yang kami dengar. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami ketika kami akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang tahun ini. Pujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Amin.